Saat tubuhnya hancur ditindih batu panas di tengah gurun yang mendidih, tahukah kamu bahwa Bilal bin Robah saat itu sebenarnya adalah satu-satunya manusia paling merdeka di seluruh tanah Mekah? Sejarah sering menceritakan kisahnya sebagai potret seorang budak yang tertindas secara brutal. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ke jiwa manusia luar biasa ini, kita akan menemukan paradoks yang mengubah definisi kebebasan itu sendiri. Di bawah tekanan batu raksasa tersebut, jiwa Bilal telah terbang menembus batas-batas langit, sementara para penyiksanya justru terpuruk dalam belenggu perbudakan yang paling hina. Mari ungkap rahasia ketabahan sang tuan sejati ini. Makkah abad ke-7 adalah kota yang dibangun di atas fondasi hierarki sosial kejam dan penyembahan berhala yang membutakan nurani. Nilai seorang manusia diukur murni dari garis keturunan, kekayaan, dan seberapa banyak budak yang dimiliki. Dalam sistem tidak adil inilah lahir seorang pria bernama Bilal. Secara hukum manusia saat itu, ia hanyalah properti, barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dan dipaksa bekerja tanpa henti. Ia tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Namun, di tengah kegelapan moral yang pekat di Makkah, hati nurani Bilal menolak keras untuk tunduk pada kejahilan yang menyelimuti kota tersebut. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka kaum Quraisy yang paling ditakuti dan kaya raya. Umayyah memiliki segalanya di dunia ini, harta melimpah, status sosial, dan pengaruh politik. Namun tanpa disadarinya, Umayyah adalah tawanan dari kekayaannya sendiri. Ia hidup dalam ketakutan konstan akan kehilangan kekuasaan, sangat bergantung pada validasi struktur sosial yang rapuh, dan jiwanya dirantai oleh berhala batu buatan manusia. Umayyah mungkin memegang sertifikat kepemilikan atas tubuh Bilal, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kendali atas akal, pikiran, dan nurani yang bersemayam di dalam dada pria keturunan Habasyah tersebut. Ketika pesan kebenaran Islam mulai menyebar secara diam-diam di lorong-lorong sempit Mekah, ajaran ini membawa konsep revolusioner bahwa seluruh manusia adalah setara di hadapan Sang Pencipta. Pesan ini bagaikan air sejuk yang menyiram tanah kering di dalam jiwa Bilal. Saat ia mendengar tentang ajaran tauhid yang membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, hatinya langsung beresonansi. Bagi Bilal, meyakini Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sekadar pernyataan teologis, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan yang mutlak. Saat ia menerima keyakinan ini, di detik itulah rantai perbudakan spiritualnya hancur berkeping-keping untuk selama-lamanya. Keislaman Bilal tentu tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Berita bahwa seorang budak rendahan berani menentang agama tradisi para majikannya menyebar dengan cepat. Bagi kaum elit Mekah, ini adalah ancaman langsung terhadap sistem kasta yang memberi mereka kekuasaan. Mereka menuntut Bilal untuk segera menarik kembali keyakinannya. Namun, apa yang mereka hadapi bukanlah seorang budak yang gemetar ketakutan, melainkan manusia merdeka yang berdiri tegak di atas prinsipnya. Keberanian Bilal mendeklarasikan keimanan di hadapan para tiran membuktikan bahwa kebebasan pikiran sejati tidak dapat disita oleh kekuatan militer atau otoritas hukum manapun di dunia ini. Harga dari sebuah kemerdekaan spiritual sangatlah mahal dan penuh penderitaan. Umayyah yang merasa harga dirinya diinjak-injak memulai serangkaian penyiksaan yang dirancang khusus untuk menghancurkan mental dan fisik Bilal. Ia menyerahkan Bilal kepada para preman Mekah untuk diseret melintasi jalan-jalan berbatu tajam di sekitar kota. Mereka berharap rasa sakit yang tak tertahankan akan memaksa mulut Bilal menyembah berhala mereka kembali. Namun, setiap luka dan ejekan yang diarahkan kepadanya hanya semakin mengukuhkan sebuah kenyataan. Bahwa tubuh kasarnya mungkin bisa ditundukkan, tetapi jiwanya telah terbang jauh dari jangkauan tangan-tangan kotor para penyiksanya. Puncak dari kebrutalan mengerikan ini terjadi di lembah Bata, tepat ketika matahari Mekah berada di puncaknya, mengubah pasir gurun menjadi bara api yang memanggang kulit. Umayyah memaksa Bilal berbaring paksa di atas pasir yang mendidih tersebut tanpa penutup dada. Rasa sakit yang dirasakan manusia biasa dalam kondisi ini sudah cukup untuk membuat siapapun menyerah dalam hitungan menit. Umayyah berdiri pongah di atasnya, menuntut penyangkalan iman. Di titik inilah paradoks kemerdekaan mencapai klimaksnya. Sang tiran yang bebas secara fisik memohon kepada budaknya yang terikat untuk menyerah, karena sang tiran sadar ia sedang kalah.
Tidak puas dengan siksaan pasir panas, Umayyah memerintahkan agar sebuah batu raksasa yang sangat berat diangkat dan dijatuhkan tepat di atas dada Bilal. Tekanan fisik dari batu itu meremukkan tulang rusuk dan mencekik jalan nafasnya. Dalam pandangan dunia fana, itu adalah pemandangan tragis seorang manusia yang dihancurkan tanpa daya. Namun, dalam dimensi spiritual, batu besar itu tidak lebih dari sekadar kerikil yang tak berarti. Pikiran Bilal tidak sedang terkurung di bawah batu tersebut. Beban mengerikan yang menindih dadanya sama sekali tidak mampu menahan imannya yang terus membumbung tinggi menembus batas-batas langit ketujuh. Di bawah himpitan batu panas yang mengancam nyawanya, dan di tengah nafas yang tersengal-sengal, Bilal mengucapkan kata yang akan bergema abadi melintasi sejarah umat manusia. Ahad, Ahad, yang berarti Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan sekadar rintihan orang kesakitan, melainkan ejekan paling tajam bagi sistem kepercayaan elit Mekah. Setiap kali Bilal mengucapkan Ahad, ia seolah sedang mencambuk jiwa Umayyah yang sombong. Kalimat suci itu membuktikan bahwa majikan tersebut benar-benar tidak memiliki kuasa atas hati nurani budaknya. Segala instrumen kekerasan manusiawi hancur berantakan di hadapan satu kata kebenaran dari lisan seorang manusia merdeka. Ketabahan epik yang ditunjukkan Bilal akhirnya menarik perhatian sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar. Tak tahan melihat penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan itu, Abu Bakar mendekati Umayyah dan menawarkan harga tebusan koin emas yang luar biasa mahal. Umayyah yang sebenarnya sudah putus asa karena gagal menundukkan mental Bilal, menerima tawaran itu dengan angkuh. Transaksi bersejarah ini memang secara resmi membebaskan Bilal dari belenggu perbudakan secara fisik dan hukum manusia. Akan tetapi, pada hakikatnya yang paling dalam, Bilal bin Robah sudah menjadi manusia merdeka jauh sebelum koin-koin emas itu berpindah tangan. Setelah merdeka dan ikut berhijrah menuju kota Madinah, Bilal memulai lembaran kehidupan baru yang secara nyata membuktikan keagungan revolusi sosial Islam. Di masyarakat Madinah yang baru terbentuk, sama sekali tidak ada yang memandangnya sebagai mantan budak rendahan. Ia berdiri sejajar dengan para tokoh Arab, beribadah di barisan terdepan yang sama, dan suaranya didengar dalam majelis-majelis penting. Manusia luar biasa yang dahulunya hanya dianggap sebagai barang dagangan hina di pasar Mekah, kini dihormati sepenuh hati. Kemerdekaan spiritual yang ia pertahankan dengan taruhan nyawa, kini termanifestasi menjadi kehormatan sejati di mata masyarakat luas. Penghargaan tertinggi atas kemerdekaan dan keteguhan iman Bilal datang ketika syariat panggilan sholat atau azan ditetapkan. Dari sekian banyak sahabat mulia yang memiliki kedudukan tinggi, kehormatan untuk mengumandangkan azan pertama kali dalam sejarah justru diberikan kepada Bilal. Suara yang dulunya digunakan untuk merintih menahan sakit di bawah batu panas, kini dipilih oleh langit untuk memanggil umat manusia menuju penciptanya. Sang mantan budak keturunan Habasyah ini diangkat derajatnya untuk berdiri di tempat paling tinggi setiap hari. Ini adalah simbolisasi pamungkas bahwa kemuliaan seseorang murni ditentukan oleh ketakwaannya, bukan garis keturunan rasnya. Bertahun-tahun kemudian, roda takdir berputar membawa keadilan yang sangat epik. Umat Islam kembali memasuki kota Mekah bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pemenang yang damai dalam peristiwa agung Fathu Mekah. Pada hari monumental itu, Nabi memberikan perintah yang mengejutkan seluruh aristokrat kota. Beliau secara khusus meminta Bilal, sosok yang dahulu disiksa dan diseret di jalanan kota ini, untuk naik ke atas atap Ka'bah. Dari atas bangunan paling suci di Jazirah Arab tersebut, pria merdeka ini mengumandangkan azan kemenangannya. Para bangsawan Quraisy penindasnya kini hanya bisa berdiri menunduk di bawah, mendengarkan seruan kebenaran tersebut. Berdirinya Bilal di puncak Ka'bah adalah sebuah monumen keadilan sejarah yang tak akan pernah bisa dibantah. Momen ini menegaskan kembali pelajaran penting tentang hakikat sejati kemerdekaan. Umayyah bin Khalaf, sang tuan tanah congkak yang dulu menyiksanya, telah lama tewas terbelenggu hingga akhir hayat oleh kesombongan dan kebutaan hatinya sendiri. Sebaliknya, sosok yang dulu ia siksa habis-habisan, kini memijak puncak kemuliaan dunia dan akhirat. Namanya diabadikan oleh sejarah, dicintai oleh penduduk langit, dan dikenang jutaan manusia.
Bilal telah membuktikan bahwa tidak ada rantai besi yang mampu mengikat jiwa yang telah merdeka bersama Tuhannya. Kisah ketabahan luar biasa Bilal bin Rabah bukanlah sekadar catatan sejarah masa lalu tentang perbudakan dan pembebasan fisik semata. Kisah ini adalah pengingat abadi bagi kita di era modern. Kemerdekaan sejati bukanlah ketika kita sekadar memiliki kebebasan finansial, gelar tinggi, atau kekuasaan atas orang lain. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika jiwa kita dengan tegas menolak ditundukkan oleh hawa nafsu, harta, dan berhala-berhala modern. Tuan yang sesungguhnya di balik belenggu kehidupan ini adalah mereka yang hatinya terpaut teguh pada Sang Pencipta. Pertanyaannya sekarang, di tengah segala kebebasan hidup kita, apakah jiwa kita sudah benar-benar merdeka?